Dalam agama Islam terdapat pengetahuan tentang 25 nabi dan rasul yang diakui. Salah satunya adalah Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris alaihissalam. Berdasarkan kitab Ibnu Katsir mengenai kisah para nabi, Nabi Nuh adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Oleh karena itu, menurut riwayat yang sahih dari ahli sejarah Islam, jarak antara masa Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah selama 10 abad. Ada banyak kisah tentang Nabi Nuh yang bisa disampaikan. Salah satunya adalah cerita mengenai Bahtera Nuh, kapal pertama dan terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Bahtera Nuh merupakan bukti mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Nuh dan pengikutnya saat malapetaka dahsyat melanda dunia dan memusnahkan segala isinya, kecuali umat Nabi Nuh yang setia. Pada masa itu, kaum Nuh tergolong sebagai kelompok yang sangat tercela dan menyimpang dari petunjuk Allah. Sebelumnya, umat manusia selalu patuh kepada para nabi sebelumnya seperti Adam dan Nabi Idris. Namun, saat Nabi Nuh muncul, kaumnya kembali melakukan keingkaran dengan meniru perilaku orang-orang terdahulu yang menyembah berhala sebagai Tuhan mereka. Kaum Nabi Nuh tersesat karena salah menilai dan memahami patung-patung tersebut sebagai representasi Tuhan. Padahal sebenarnya patung-patung itu hanyalah simbol orang-orang saleh yang mewarisi misi Nabi Idris untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mulanya, pembuatan patung itu semata-mata bertujuan menghormati individu soleh bernama Wad dan Suwa. Namun, seiring berlalunya waktu dan berkurangnya pengetahuan agama, keturunan kaum Nuh perlahan mulai meyakini bahwa patung tersebut layak untuk disembah. Hanya seorang manusia yang masih memiliki pemikiran dan akal sehat dapat menghentikan semua ini, dan itulah peran Nabi Nuh alaihissalam. Allah kemudian mengangkat Nabi Nuh sebagai nabi dan menyalurkan pesan kenabiannya, memerintahkan dia untuk membimbing kaumnya agar meninggalkan segala bentuk penyembahan berhala dan membebaskan mereka dari pengaruh iblis yang menghasut agar terus menyembah atau mengakui patung-patung tersebut sebagai Tuhan mereka. Tugas Nuh adalah mengarahkan mereka kembali ke jalan yang benar dan mendapatkan rahmat dari Allah. Nabi Nuh memiliki kedudukan istimewa, karena itu salah satu dari 114 surah dalam Al-Quran adalah surah Nuh yang khusus untuk Nabi Nuh. Surah Nuh berada pada urutan ke-71 setelah surah Al-Ma'rij dan sebelum surah Al-Jin. Surah ini termasuk dalam golongan surah Al-Makkiyah dan terdiri dari 28 ayat. Kisah Nabi Nuh dimulai dengan utusan Nuh, sedangkan kisah beliau dimulai dengan utusannya beliau. Menurut sumber-sumber ahli sejarah yang diandalkan oleh para peneliti terpercaya, disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam memiliki nama asli Abdul Ghaffar atau Yashkur. Ia adalah anak dari Lamik bin Matta. Ayahnya Nabi Nuh adalah cucu dari Nabi Idris, menjadikannya keturunan ketiga dari Nabi Idris. Dengan kata lain, Nabi Nuh adalah cucu dari Nabi Idris atau keturunan yang ketiga dari Nabi Idris. Dalam Al-Quran terdapat surah Al-Ankabut ayat 14 menjelaskan bahwa Nabi Nuh memiliki masa hidup yang sangat panjang, yaitu selama 950 tahun.
Saat Nabi Nuh alaihissalam berusia 480 tahun, beliau diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk menjadi rasul. Malaikat Jibril tampil dengan keindahan yang luar biasa, membuat Nabi Nuh kagum dan ia pun bertanya. Kemudian malaikat Jibril sebagai perwakilan Allah yang membawa pesan ilahi memberikan jawaban bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim Nuh sebagai nabi untuk mengingatkan dan menegur umat yang berperilaku durhaka dan kejam. Lalu malaikat Jibril mengenakan sebuah baju yang sangat besar yang dikenal sebagai baju mujahidin kepada Nabi Nuh. Setelah itu Nabi Nuh memasang sorban kemenangan di kepala dan menerima ikat pinggang yang bernama Sya'ful Azmi. Nabi Nuh dengan patuh mengikuti perintah dari malaikat Jibril. Dilihat dari penelusuran namanya, Darmasyil adalah keturunan keempat dari Nabi Adam yang juga dikenal sebagai seorang raja dan pemimpin yang zalim pada masa itu. Darmasyil merupakan seorang pertama yang menciptakan minuman keras dan mengonsumsinya. Selain itu, dia juga menjadi manusia pertama yang terlibat dalam perjudian serta membuat pakaian hiasan emas yang seharusnya tidak digunakan oleh kaum pria. Raja Darmasyil juga merupakan penguasa yang menyembah dan mengagung-agungkan 5 berhala, yaitu Wat, Siwa, Ya'uk, Yaghus, dan Nasr. Allah mengutus Nabi Nuh untuk memberikan peringatan kepada Raja Darmasyil yang terkenal kejam dan tidak patuh. Perbuatan kejamnya membuat Allah memberikan peringatan keras yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Nuh. Selama 5 abad sejak diutusnya menjadi nabi, Nabi Nuh dengan gigih menyampaikan dakwah kepada umatnya, terutama kepada keluarganya yang terjerumus dalam perbuatan zalim dan kesesatan. Meskipun demikian, beliau hanya mampu mengumpulkan 70 hingga 80 orang pengikut yang mayoritas terdiri dari orang-orang biasa tanpa latar belakang keluarga kaya, terhormat, berada, atau keturunan terpandang. Kaum Nabi Nuh yang terdiri dari individu-individu terhormat dan kaya merasa tidak nyaman berada dekat atau bersekutu dengan pengikut Nuh yang miskin akibat sikap kesombongan dan keangkuhan mereka. Mereka menganggap bahwa derajat dan status mereka tidak sejajar, bahkan menganggap diri mereka lebih tinggi daripada Nabi Nuh sehingga tidak mungkin untuk mengikutinya. Kaum Nabi Nuh merendahkan dan mencela Nabi Nuh beserta pengikutnya yang hidup dalam kemiskinan. Penolakan dan penghinaan terus berlanjut, bukan hanya dari kaumnya sendiri, tetapi juga dari anggota keluarganya, bahkan istri dan putranya Kan'an, dengan tegas menolak dan menentang ajaran Nabi Nuh. Lebih mengkhawatirkan lagi, mereka juga mempengaruhi orang lain untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Kaum tersebut tidak mempercayai bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa Nabi Nuh hanyalah seorang manusia biasa tanpa kekuatan, kelebihan apapun dan tidak memiliki harta lebih banyak dari mereka. Bahkan mereka mengklaim bahwa Nabi Nuh alaihissalam telah berbohong. Mereka merendahkan Nabi Nuh alaihissalam dengan sangat ekstrim, bahkan berusaha mengusirnya. Pemimpin zalim di antara kaum Nabi Nuh tersebut kemudian mengungkapkan keinginannya untuk menjadi pengikut Nabi Nuh dengan tulus dan ikhlas, serta berjanji akan mentaati ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh, asalkan Nabi Nuh alaihissalam setuju untuk mengusir para pengikutnya yang telah taat namun dianggap hina karena kemiskinan. Namun Nabi Nuh alaihissalam dengan tegar menolak persyaratan ini karena ia tidak ingin meninggalkan umatnya.
Setelah mendengar jawaban Nabi Nuh, para pemimpin yang zalim dalam kaumnya merasa marah dan memutuskan untuk menantangnya. Mereka meminta Nabi Nuh untuk segera membawa azab kepada mereka sebagai bukti bahwa Nabi Nuh adalah utusan Allah yang benar dan bahwa mereka telah berlaku zalim dan durhaka kepada Allah. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam merasa kebingungan dalam menghadapi dan membangunkan kaumnya. Meskipun ia telah berusaha dengan segala kemampuannya, oleh karena itu beliau memilih untuk menyerah dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Akhirnya Nabi Nuh berdoa memohon agar Allah segera menghukum kaum yang durhaka tersebut. Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh dengan mendengarkannya. Setelah menerima petunjuk dan perintah, Nabi Nuh dan kaumnya yang taat segera membangun bahtera. Bahtera tersebut terbuat dari kayu jati dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 40 tahun untuk proses pembuatannya sebelum akhirnya bisa digunakan. Pada saat pembuatan bahtera, kesabaran Nabi Nuh terus diuji oleh kaum yang zalim melalui cemoohan dan hinaan. Meskipun kaum Nuh yang jahat menganggap bahwa usaha membuat bahtera itu tidak berguna dan hanya dilakukan oleh orang gila, mereka meremehkan pentingnya membangun bahtera di puncak bukit gurun yang tandus, di mana bahkan banjir dan hujan pun tidak pernah turun. Namun Nabi Nuh dan pengikutnya terus gigih membangun bahtera tanpa memedulikan ejekan dan sindiran dari kaumnya. Menurut Ibnu Abbas, seorang Taif yang sangat berpengetahuan mengungkapkan bahwa bahtera Nuh memiliki dimensi yang luas. Panjang bahtera itu sekitar 1200 hasta atau sekitar 550 meter, sementara lebarnya sekitar 600 hasta atau sekitar 275 meter. Bahtera tersebut terdiri dari 3 tingkat yang berbeda. Tingkat pertama dirancang khusus untuk hewan-hewan, tingkat kedua untuk pengikut Nabi Nuh, dan tingkat ketiga untuk bangsa burung. Agar semua penumpang dan isinya tetap aman dan selamat saat Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada kaum Nuh yang durhaka, bagian atas desain bahtera dilapisi dengan penutup kayu dalam upaya menahan derasnya air banjir yang akan memusnahkan seluruh umat manusia yang zalim dan tidak beriman kepada Allah. Dinding bahtera dibuat sekuat mungkin. Setelah itu, Nabi Nuh berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setelah azab diturunkan, tidak ada seorang pun dari kaum zalim tersebut yang dibiarkan selamat dan tetap hidup di dunia ini. Nabi Nuh tidak ingin mereka yang selamat nantinya menyebabkan kesesatan, kejahatan dan kezaliman yang lebih besar kepada umat manusia. Setelah bahtera Nuh selesai dibangun, Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyiapkan diri dan mengumpulkan umatnya beserta persediaan untuk menghadapi banjir yang akan terjadi. Allah menunjukkan suatu tanda dengan cara air muncul dari dalam tanur, yakni sebuah oven tradisional yang terdapat di dapur rumah Nabi Nuh. Ketika tanur di dalam dapur Nabi Nuh menunjukkan tanda-tanda bahwa air akan mengalir, Nabi Nuh segera bersiap-siap untuk membuka bahteranya. Ia mengumpulkan umat yang beriman untuk melindungi diri dan masuk ke dalam bahtera. Nabi Nuh alaihissalam juga mengajak berbagai macam binatang yang berpasangan, termasuk binatang buas, gajah, sapi, burung, dan bahkan semut. Pada saat itu, Jibril seorang malaikat turun ke bumi dengan tujuan membantu Nabi Nuh dalam mengumpulkan dan mengarahkan setiap pasangan binatang. Tujuannya adalah agar setelah azab yang menghancurkan seluruh dunia dan menenggelamkan daratan beserta isinya, setiap spesies binatang tidak punah dan dapat berkembang biak untuk generasi manusia berikutnya. Peristiwa ini juga tercatat dalam Al-Quran.
Berdasarkan beberapa riwayat, tercatat bahwa hewan yang pertama kali dimasukkan ke dalam bahtera Nabi Nuh adalah sepasang burung kakak tua, sementara hewan terakhir yang dimasukkan adalah sepasang keledai. Ada pula cerita bahwa iblis bergelantungan di pundak keledai untuk mencoba masuk ke dalam bahtera Nuh dengan mengganggu umat Nabi Nuh yang taat agar tidak ikut masuk. Kejadian ini telah tercatat dalam surat Al-Hud ayat 40. Istri dan anak laki-laki Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an tidak memiliki iman dan bahkan mereka ikut mencemooh bahtera Nabi Nuh. Akibatnya mereka tidak ikut naik ke dalam bahtera, hanya sekitar 80 orang yang beriman yang masuk ke dalam bahtera tersebut. Allah dengan kekuasaannya telah mengatur semuanya, termasuk untuk melindungi hewan ternak agar tidak dimangsa oleh hewan buas. Allah menurunkan demam kepada hewan buas tersebut sehingga naluri buasnya menurun. Setelah seluruh pengikut Nabi Nuh dan hewan-hewan memasuki bahtera, pintu bahtera ditutup rapat dengan kehendak Allah, sang pemilik langit dan bumi. Hujan turun dari langit dan bumi pun menyemburkan air melalui berbagai sumber dan celahnya. Seperti mata air yang tak berhenti, air mengalir deras melalui setiap celah bumi. Terkatuplah langit saat hujan deras, yang belum pernah terjadi sejak bumi tercipta. Bahkan hingga saat ini belum pernah terjadi hujan sedahsyat ini. Lautan menggelora dan ombak dahsyat memburai dan melahap bumi beserta segala isinya. Dalam sekejap debit air merayap meninggi dan air bah dahsyat melanda, menghancurkan dan membanjiri seluruh permukaan bumi. Permukaan bumi diliputi oleh air, menyebabkan semua yang ada tenggelam bersama kaum Nuh yang zalim. Bumi ditenggelamkan dalam air hingga mencapai puncak tertinggi untuk pertama kalinya, dan peristiwa serupa tidak terulang sampai sekarang. Hal itu merupakan hukuman dalam bentuk bencana yang diberikan oleh Allah kepada kaum Nabi Nuh yang telah menyimpang dari ajarannya dan melanjutkan perbuatan syirik terhadap Allah. Nabi Nuh dikaruniai 4 orang putra, di antaranya ada putra tertua yang bernama Kan'an, kemudian yang kedua bernama Yafid, ketiga bernama Sam, dan yang terakhir bernama Ham. Sang putra tertua Nabi Nuh merupakan seorang yang zalim dan durhaka terhadap ayahnya. Ia menyembunyikan rasa benci terhadap ayahnya sendiri dan awalnya berpura-pura beriman. Bahkan ia dan ibunya, istri Nabi Nuh, sering menghina dan mencemooh Nabi Nuh. Saat Nabi Nuh mengumpulkan seluruh umatnya, beliau mengingat putra tertuanya yaitu Kan'an. Kan'an diminta untuk naik ke bahtera bersama pengikut-pengikutnya oleh ayahnya. Namun dengan sikap angkuhnya, Kan'an menolak dan tetap teguh dalam ketidakimanannya kepada Allah. Karenanya Kan'an tergolong dalam kelompok yang merugi dan tidak mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat air bah mulai meninggi, Nabi Nuh sebagai seorang ayah terus meyakinkan anaknya untuk naik ke dalam bahtera. Namun Kan'an justru menganggap bahwa bencana tersebut hanyalah peristiwa alam biasa. Air banjir semakin meluap, tetapi Kan'an enggan naik ke kapal dan memilih untuk menyelamatkan diri dengan berenang menuju puncak gunung yang belum terendam air. Dia meyakini bahwa air tidak akan mencapai puncak gunung tersebut. Namun dugaannya ternyata salah besar, karena banjir berhasil menenggelamkan bahkan puncak gunung tertinggi sekalipun. Ketika keduanya sedang berbicara, terjadi ombak besar yang memisahkan bahtera Nabi Nuh dan Kan'an. Kan'an tiba-tiba menghilang dari pandangan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam berusaha mencari putra sulungnya, tetapi tidak berhasil. Sebagai seorang ayah, ia sangat sedih karena putra tercintanya tenggelam dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah ketika Kan'an tenggelam, berharap agar putranya bisa diselamatkan. Mengingat janji Allah untuk melindungi keluarganya, Nabi Nuh kemudian merasa heran mengapa putranya tidak selamat dari azab tersebut. Allah mengatakan bahwa putranya telah melakukan durhaka dan tidak termasuk dalam keluarga yang dijanjikan untuk diselamatkan.
Nabi Nuh kemudian menyadari kesalahannya dan segera memohon pengampunan kepada Allah. Beliau mengikhlaskan kepergian putranya dan istrinya yang zalim, serta seluruh umatnya yang tidak percaya padanya dan lebih memilih menyembah berhala, tindakan musyrik yang sangat tidak disukai Allah. Ketika Allah menenggelamkan seluruh permukaan bumi dengan air, meliputi manusia, pohon, dan bahkan melampaui puncak gunung, Dia memberikan perlindungan dan menjaga bahtera Nabi Nuh yang berlayar selama 150 hari di lautan yang tak berujung sampai banjir mereda bersama dengan umat beriman di dalamnya. Bahtera tersebut berlayar hingga tidak ada lagi kaum Nuh yang zalim yang tersisa. Tenggelamnya semua kaum Nabi Nuh yang zalim, Allah kemudian menyuruh bumi untuk menyerap semua air yang berada dan memerintahkan langit untuk menghentikan hujan deras yang begitu dahsyat. Akibatnya air bah yang telah menenggelamkan bumi surut dan tidak ada satupun dari kaum Nuh yang zalim yang selamat dari bencana tersebut dan paling dahsyat yang pernah terjadi di muka bumi Allah. Setelah surutnya air banjir, bahtera Nabi Nuh akhirnya terdampar di Gunung Judi. Di tempat itu pengikut Nabi Nuh beristirahat dan memulai kehidupan baru yang penuh kedamaian dan ketakwaan kepada Allah. Nabi Nuh kemudian melaksanakan ibadah puasa sebagai bentuk syukur telah selamat dari bencana azab yang Allah berikan, yang Allah turunkan, dan itu merupakan ibadah puasa pertama kali yang dilakukan oleh umat manusia. Setelah bahtera mendarat, Nabi Nuh bersama ketiga putranya yang bertakwa dan seluruh pengikutnya yang berjumlah 80 orang keluar. Hewan-hewan yang selamat juga turun. Di gunung ini terjadi kehidupan baru dengan seluruh umat yang taat dan beriman kepada Allah serta menjauhi perbuatan tercela, musyrik dan durhaka kepada Allah. Diceritakan bahwa semua pengikut Nabi Nuh alaihissalam selamat dalam bahtera tersebut akan meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan sama sekali. Hanya Yafid, Syam, dan Ham, putra-putra Nabi Nuh alaihissalam yang memiliki keturunan. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa semua manusia yang ada di bumi saat ini adalah keturunan dari ketiga anak Nabi Nuh yang terbagi menjadi 3 generasi keturunan. Yafid melahirkan keturunan bangsa Romawi dan saat ini bangsa tersebut telah berkembang pesat menjadi bangsa Eropa. Sam dan keturunannya adalah asal-usul bangsa Arab yang sekarang tinggal di wilayah Arab dan Timur Tengah di Asia Barat. Sedangkan putra terakhir Ham merupakan leluhur bangsa Habasyah yang saat ini merupakan keturunan bangsa Afrika yang tinggal di benua Afrika.